Sekarang baru masuk yang dimenangkan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah subuh qobliyah yang ditinggalkan sholat dulu. Kemudian niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf madum tupi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya, kita lakukan niat i'tikaf, insyaallah akan mendapatkan keuntungan, mendapat kebahagiaan bila kita lakukan. Yang sudah bayang sunat maju ke depan sambil menunggu teman-teman melakukan sholat berjamaah. Alangkah baiknya kita melihat ayat-ayat Allah untuk kita jadikan kehidupan di dunia untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara, alhamdulillah, secara singkat kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini termasuk hari terakhir, karena kita tidak tahu hari esok apa ada lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita anggaplah bahwa hari ini hari terakhir dalam kehidupan kita. Kita bisa masuk dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Perakat perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan buat kita dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, diingatkan oleh Allah, orang yang sudah percaya kepadanya dan orang yang sudah mencintai kepadanya dan orang yang sudah berpasrah diri kepadanya, diingatkan oleh Allah, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir itu macam-macam, membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca takbir, membaca selawat, membaca Al-Quran. Artinya kita diperintahkan untuk ingat, perbanyak ingat kepadanya. Bagi yang orang beriman sudah barang tentu sudah tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang memperkaya diri kita adalah Allah. Apapun yang kita miliki semua di dunia sekarang ini, zahirnya punya kita, hakikatnya punya Allah. Nah, kesempatan-kesempatan di dunia lah yang kita diberikan Allah hanya di dunia. Di akhirat tidak lagi kita diberikan sesuatu seperti kita berada di alam dunia. Apapun kita punya, motor, mobil, rumah, ya. Nah, pada waktu kita selesai, ya, tulisan yang ditetapkan oleh Allah, kita bakal kembali kepadanya, itu pun tidak ada yang kita bawa. Apa yang menemani kita nanti satu saat kita meninggal dunia? Tadi kata Allah, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, menyebut-nyebutlah nama-nama besarku. Nah, ini setiap orang melakukan apa yang saya katakan tadi, maka Allah akan memberikan balasan pahala. Pahala itu apa? Bagian hasil daripada ketaatan kita. Nanti bila mana kita berada di alam akhirat, di sanalah diberikan kehidupan. Selama kita berada di dunia melakukan kebaikan, maka akan kita mendapatkan di akhirat selamat, diberikan tempat yang sebaik-baiknya, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini saudara-saudara yang sangat beruntung buat kita. Diingatkan tadi saya katakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Hai orang yang beriman, perbanyak nyebut di jalan raya, di mobil, di motor. Hati kita terus usahakan konsentrasi untuk menyebut namanya. So kalau itu kita ingat dalam hati kita, di mana saja kita berada, insya Allah kita akan menjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita berada di mana saja kita ingat kepada Allah, kita akan takut melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena hati kita selalu berada, hati kita berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara, ada alat yang untuk menjadikan ketenangan kita, berada dalam masjid. Bagaimana kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan hadis ini dari Abu Sa'id, ya riwayat melalui Abu Sa'id. Apa katanya? Ma min qaumin yazkurullah illa haffat bihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indahu, rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id. Hadirin saudara, hadis ini menerangkan, menjelaskan kepada kita tiada sesuatu kaum yang mengingat nama Allah di dalam suatu majlis. Jadi saudara, ada kelompok atau orang yang berada di satu tempat, di majlis seperti kita sekarang berada di dalam masjid ini. Apa yang terjadi kata Nabi? Melainkan para malaikat mengelilingi mereka dan mereka diselimuti oleh rahmat Allah. Jadi kalau di kita ini berada di tabu majlis, ya terutama sekarang berada di masjid, ada yang sedang berzikir, ada yang melakukan sholat sunnah, dan ada ini dan itu semua, kata Al-Nabi, yaitu para malaikat mengelilingi kita dan mereka semua diselimuti oleh rahmat Allah. Jadi kita udah mendapat kasih sayang. Maka untuk mendapatkan terus menerus suatu tempat, kita berada di mana saja pada waktu-waktu yang tertentu, hendaknya kita terus masuk di majelis tempat-tempat yang mulia, yaitu masjid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, serta Allah berikan ketenangan, diturunkan atas mereka. Nah, jadi kita kalau berada di tempat yang mulia begini, itu mendapat ketenangan jiwa kita, tenang hati kita, mendapat keuntungan, bahagia. Coba kalau kita berada di luar, beda lagi sudah perubahan. Tapi kita, kata Nabi, orang yang masuk di satu tempat yang mulia, di sana tempat berzikir, mengingat nama Allah, membaca dia Al-Quran, mungkin baca tasbih, mungkin membaca selawat, Allah turunkan kepada mereka, kata Nabi, Allah yaitu ketenangan dalam kehidupan. Apa selanjutnya kata Nabi? Wa zakarallah fi man indahu, Allah menyebut-nyebut kepada malaikat, mengagung-agungkan hambanya, orang yang ada di dalam masjid itu, atau di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat majlis. Jadi Allah sebut, malaikat, lihat tuh si fulan, hambaku, lihat hambaku, disebut si fulan kepada para malaikat. Nah, jadi kita hari ini yang masuk di sini sudah dibangga-banggakan oleh Allah. Lihat hambaku si fulan. Maka beruntunglah orang yang masuk masjid, kemudian dia berzikir, bertahmid, bergantung keuntungan. Inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Mari kita sadari, selagi waktu, kesempatan diberikan kepada Allah kepada kita, ya sadarlah bahwa semua kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ada hadis yang terakhir, ya, kata Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, ya, yang datang dari Anas. Apa kata Nabi? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahu. Ada 3 hal kata Nabi, 3 perkara. Barang siapa ketiga tersebut berada di dirinya, berarti ia telah merasakan manisnya iman, yaitu hendaknya lah Allah dan Rasulnya ya lebih dicintai oleh dirinya daripada selain keduanya. Jadi kalau kita sudah merasa ya cinta kepada Allah melebihi dari apa yang dunia ini, pekerjaan, waktu masuk, belum sholat, mas, belum sholat sunat dulu sampean, ya. Jadi ini saudara, kenapa sih saya sebelum sholat zuhur saya sampaikan beberapa hadis atau kalimat yang menguntungkan buat kita? Karena kalau habis sholat bapak-bapak langsung jalan, assalamualaikum, jalan. Tapi kalau saya bacakan ini, bapak nggak buru pergi. Sholat ini sini zuhur jam 12:04 baru kita mulai, ya. Apa kata Nabi? Apabila ada diri kita 3 macam hal, ya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul melebihi daripada cinta selain itu. Hah? Artinya nggak? Jadi merasa dia udah masuk waktu, ya, nah perintah Allah sholat, ya kan, harus kita cinta, tinggalkan semua kerjaan, maka akan dapat merasakan cinta manisnya iman. Yang kedua, kita sadar bahwa kita orang laki-laki disuruh sholat jadi masjid, suruh perintah jamaah, kita lakukan itu, ada merasa manisnya iman. Dia akan merasakan dirinya, kata Nabi. Maka dia akan merasakan iman yang sebenarnya apabila dia sudah mengatakan dirinya ya cinta Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta dunia itu. Dunia gak ada apa-apanya. Jadi kalau udah kita bisa melaksanakan perintahnya, sholat berjamaah, subuh kita bangun, zuhur, asar kita lakukan semua, maka di sana ada hati, kata Nabi, rasa senang. Yang kedua, apa kata Nabi? Yaitu wa ayyakrahu ya'uda fil kufri wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illallah. Yang kedua, Rasul itu dicintai olehnya daripada selain keduanya. Hendaknya ia mencintai seorang hanyalah demi dan karena Allah semata-mata. Kalau dia udah merasakan saya cinta sama sepulan bukan karena duit, bukan karena pertolongan dia, karena ini, karena ini, kecuali dia katakanlah intinya hanyalah semata-mata karena ini perintah Allah dan Rasulnya kita mencintai seseorang. Kalau udah berada hatinya dia itu mengatakan begitu, maka dia merasalah manisnya iman. Nah kalau kita merasa saya cinta sama si fulan, dia kan sering bagi saya duit, ya, belum dikatakan manisnya iman. Jadi kalau dia nggak kasih duit, berarti dia lepas cintanya. Tapi semata-mata dia cinta karena Allah, dia bergaul karena Allah, dia bersahabat karena Allah, baik dia dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan bagaimanapun juga, tetap dia bersahabat dengan orang itu. Tapi kalau udah kita cinta karena materi, karena ke sesuatu yang kita cari, setelah itu hilang. Berapa banyak sekarang kalau orang kaya, orang hebat, ya duitnya sering bagi, bantu-bantu, nah dicintai oleh dia, begitu. Nah, setelah itu dia miskin, selesai, nggak cinta lagi. Sama sekarang kita milih pemimpin karena kasih duit, ya udah kita ambil duitnya, dia nggak jadi, udah masa bodoh urusannya. Nah, udah jadi, ya masa bodoh urusan dia. Jadi cinta kita sudah hapus. Kenapa? Karena cinta kita seseorang karena materi, karena benda. Tapi kalau karena Allah, nggak akan putus itu. Nah itulah. Yang ketiga, kata Nabi, dia bisa merasakan imannya, yaitu apa? Kembali dan hendaknya ia benci
kepada kekufuran sesudah Allah menyelamatkan dia. Benci banget tadinya kita kan bandel, ya bandel banget, banyak pelanggaran kita lakukan. Tapi setelah itu dia merasakan bencinya bukan main. Setelah apa yang pernah dilakukan oleh dia tidak kembali lagi kepada kekufuran, maka di sana akan terasa keimanan dia. 3 hal saudara, mudah-mudahan yang secara singkat saya bacakan hadis dan ayat-ayat Allah ini kiranya akan manfaat buat kita. Dan saya ucapkan terima kasih sadar kepada Bapak yang setiap ke masjid. Saya lihat banyak yang naruh uang 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Itu adalah bekal kita ke akhirat. Uang yang kita kasih istri kita bekal ke akhirat. Yang kita didik anak kita bekal ke akhirat, saudara. Duit yang lain-lain yang buat merokok, buat apa yang tidak faedahnya, maka itu tidak akan membawa kita ke akhirat. Nah, duit nanti banyak kita kumpulkan, kita tinggalkan, bukan buat kita lagi. Buat kita mana? Yang 2.000 rupiah, yang 5.000 rupiah masuk kotak, yang kita bersedekah, kita berimpak, barangkali fakir di mana-mana kita niatkan dengan hadiah atau sedekah pada mereka, itulah yang akan buat kita bawa. Nah, di samping itu ada pahala-pahala puasa, pahala sholat, pahala sunnah yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini semua kita akan dapati nanti di akhirat. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah kita, saudara kita, dan orang-orang yang menyumbang masjid ini, yang besar, yang kecil, yang baru maupun yang lama, yang dekat maupun yang jauh, yang sudah kita tidak ingat lagi, kita doakan mereka. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang sebaik-baiknya, dimaafkan kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Dan orang-orang yang pernah beribadah di sini, mereka sudah meninggal, kita doakan, dan mudah-mudahan mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasa beribadah di sini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah dari sekarang sampai akhir kehidupan kita dan sampai hari kiamat. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah.